Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan iman, hingga adik-adik semuanya, abang kakak semua yang ada di grup, masih diberikan Allah kemauan dan juga keinginan untuk mendengarkan apa yang sedang dirancang dan dijalankan oleh LDK Al-Iman dalam mengisi kekosongan-kekosongan yang terjadi semenjak pandemi COVID-19 yang masih kita alami saat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk saling bertemu lagi di dalam suasana yang penuh iman setelah pandemi ini berakhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Rasulullah syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kajian online menggantikan ataupun menutupi kegiatan-kegiatan kita yang tertunda karena situasi yang tidak mengizinkan kita untuk bertemu, baik itu secara kelembagaan maupun secara keorganisasian di kampus. Baik adik-adik, saya diamanahkan untuk membawa 2 materi. Kemarin ini materinya dibagi untuk 2 Jumat bergiliran. Kali ini giliran pertama adalah giliran saya. Mana materinya ada 2, yaitu yang pertama hal-hal yang melemahkan iman, yang kedua adalah hal-hal yang menguatkan iman. Untuk minggu pertama ini, Jumat pertama ini, Jumat yang barokah ini, kita akan mendengarkan penyampaian dari saya tentang hal-hal yang melemahkan iman. Adik-adik, iman itu kadang naik, kadang turun ya. Al-iman yazid wa yanqus. Dia bisa naik saat dia sedang kuat, dia bisa turun saat dia sedang lemah, dengan berbagai faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas keimanan itu sendiri. Secara fitrah manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan juga ketakwaan. Ini ada di dalam Quran surah ke-91 ayat 9 dan 10. Yang mengakibatkan iman kita itu tadi terkadang naik, terkadang turun. Keinginan itu bisa bertambah atau berkurang. Maka memperbaharui iman itu, perbaharuilah dengan berzikir la ilaha illallah. Fenomena melemahnya iman itu ada beberapa poin. Dan mungkin poin-poin ini sedang menghampiri kita, poin-poin ini sedang atau telah lama menghampiri kita, atau bahkan akan menghampiri kita gitu. Yang mana poin pertama ada kenapa melemahnya iman? Yang pertama adalah terjerumus karena kemaksiatan. Kemaksiatan kepada diri sendiri, kemaksiatan kepada orang lain, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu perbuatan yang sering dilakukan dapat membentuk sebuah kebiasaan. Pun demikian dengan kemaksiatan, bila sering dilakukan, ia pun akan menjadi sebuah kebiasaan
Apabila dia sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka iman yang tadi akan sangat sulit sekali untuk kembali ke posisi normalnya atau bahkan naik. Itu akan sangat sulit sekali. Kemudian yang kedua, kenapa melemahnya iman? Tidak tekun dan bermalas-malasan dalam beribadah, apalagi dalam kondisi kita lepas dari kampus, kita lepas dari asrama, dari kita lepas dari kawan-kawan kita yang ada di LDK jauh gitu ya. Biasanya ada yang satu kos dengan temannya, menjadikan kita orang-orang yang tidak tekun dan bermalas-malasan dalam beribadah. Tidak tekun dalam ibadah contohnya adalah tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam melaksanakannya. Baik itu tidak khusyuk dalam sholat, membaca Al-Quran hanya karena sebuah target. Ya, ada orang yang membaca Quran karena sebuah target, cepat. Dia baca tapi cepat, tapi tanpa hati gitu, tanpa kehusyuan, tanpa penghayatan gitu. Baik dia dalam berdoa tidak tekun, dia doanya cepat hanya untuk memenuhi rutinitas dalam ibadah sholat dan lain sebagainya. Sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan tadi dilakukan dengan jiwa yang kosong tanpa ruh, bukannya malah memperkuat iman, tapi ianya memperlemah iman. Dalam sebuah hadis dikatakan tidak akan diterima doa dari hati yang lalai dan main-main. Hadis rawahu Tirmizi. Itu dia poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah memudarnya tali ukhuwah. Kondisi kita yang membuat kita jauh, yang membuat kita tidak ada kegiatan, membuat kita tidak ada pertemuan, ya, menyebabkan kita lalai dalam memperhatikan urusan kaum muslimin, urusan ikhwah LDK, urusan kaum muslimin di kampus gitu ya. Karena saking memudarnya, bisa jadi karena memudar, contoh ya, bisa jadi kayak tadi, memudar karena kita jauh. Yang kedua adalah memudar karena kita acuh tak acuh. Yang ketiga memudar karena kita sedang berkonflik dengan saudari kita tersebut gitu. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mukmin itu ada bagai satu tubuh. Apabila satunya sakit, maka bagian tubuh yang lainnya akan merasakan sakit. Contoh, apabila ketua LDK sedang sakit atau ada kondisi kemalangan, maka yang lainnya akan datang untuk mengikuti kata hati bahwa kita juga turut merasakan kemalangan tersebut gitu. Itu contohnya satu tadi kemarin ya. Kalau tidak merasakan bahwa mereka satu tubuh, tidak merasakan bahwa mereka adalah satu keluarga dalam LDK, dalam iman, maka ya apapun yang akan dialami oleh seseorang dari sana tidak akan membuat hatinya merasa kehilangan atau merasa tersakiti. Nah gitu ya. Itu kan tadi hadisnya dari An-Nu'man bin Bashir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin itu laksana satu tubuh manusia. Bila matanya sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya, atau bila kepalanya sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kenapa melemahnya iman? Yang keempat, terputusnya tali persaudaraan di antara orang yang semula bersaudara. Di sini bukan hanya bersaudara karena darah. Saudara-saudara antum semuanya itu adalah saudara-saudara yang ada di LDK. Yang lebih dekat persaudaraannya dengan antum semua di kampus itu adalah ikhwan, akhwat yang ada di LDK. Kemudian menyusul saudara yang ada di kelas. Karena di LDK antum semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, di kelas karena memang penempatan posisinya demikian. Kecuali setelah dalam pertemuan di kelas itu ada beberapa di antara antum semuanya yang bersaudara karena memang
ukhuwahnya ya, saling mengingatkan. Walaupun beliau tidak masuk LDK, tapi beliau menjadi orang-orang yang sering menasihati kita, maka itu adalah saudara antum semua juga. Tidak selayaknya dua orang yang saling mengasihi karena Allah Azza wa Jalla atau karena Islam, lalu keduanya dipisahkan oleh permulaan dosa yang dilakukan salah seorang antara keduanya. Apabila, hadis riwayat Bukhari ya, apabila adik-adik semuanya, kita semuanya terputus tali persaudaraannya, mungkin karena faktor berkelahi, karena dengki, karena iri, karena salah paham, miskomunikasi, maka di sana akan terjadi pelemahan iman. Maka tidak boleh dua orang bersaudara itu saling berselisih, diam ya, walaupun yang dimaksud adalah diam ya, tidak ingin ada itikad baik untuk kembali bersama gitu ya. Itu termasuk dalam diam dan memutuskan tali silaturahim. Maka tidak boleh lebih 3 hari apabila bertengkar. Makanya adik-adik kalau ada yang berantem, berkelahi, berkonflik antara adik-adik semuanya, sampaikan ke teman lainnya bahwa tolonglah disampaikan, tolonglah didamaikan kami. Malu saya kalau saya duluan, tapi saya juga nggak apa-apa kalau harus saya duluan, tapi harus ditemenin gitu, nggak apa-apa gitu. Ya, kenapa? Agar lemahnya iman tadi itu tidak terjadi. Karena kan udah dibantu oleh setan. Ya, dibantu oleh setan agar apa? Agar kita terputus tali silaturahimnya. Padahal silaturahim itu memanjangkan usia, menambah rezeki. Kemudian yang kelima, adik-adik, terpaut kepada urusan duniawi dan terlalu mencintainya. Quran surah 75 ayat 20 dan 21. Orang yang dunia itu ada di hatinya, maka ia akan sangat mencintainya, kemudian akan timbul penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Itu. Kalau orang sudah takut mati, berarti imannya sudah sangat lemah sekali gitu ya. Dalam artian takut matinya adalah takut meninggalkan dunia. Ya, adik-adik. Bukan karena takut proses kematiannya, bukan itu. Ada orang yang aku tidak takut mati katanya ya. Tapi dia mengatakan itu saat dia sedang dalam keadaan putus asa. Nah, itu bukan juga yang dimaksud orang yang kuat imannya karena dia tidak takut mati, bukan. Yang dimaksud di sini adalah takut mati itu karena takut meninggalkan dunia yang sudah ada di hatinya. Maka adik-adik, letakkanlah akhirat itu di hati kita, kemudian dunia itu di tangan kita. Agar apa? Agar bila ia lepas, maka kita tidak merasa kehilangan apapun. Kemudian selanjutnya poin ke-6, mengeluh dan takut akan musibah. Janganlah kamu sekali-kali mencela yang makruf sedikit pun, meski engkau hanya menuangkan air ke dalam bejana seseorang yang hendak menimba air. Atau meski engkau hanya berbicara dengan saudaramu sedang wajahmu tampak berseri kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Ya adik-adik, jangan mengeluh dan takut akan musibah. Apapun yang kita terima, jangan mengeluh. Boleh mengeluh, ya batasan mengeluh itu sama seperti begini adik-adik. Ada hadis ya, menangisi mayat itu tidak boleh, tapi menangis boleh ya. Menangisi mayat tidak boleh, tapi menangis boleh. Nah, gitu. Jadi jangan berlebihan dalam menangisi mayit. Nah, di sini juga boleh mengeluh, tapi jangan sampai mengutuk Allah, jangan sampai mengutuk keadaan. Boleh mengeluh, aduh capek ya Allah, astagfirullah gitu. Itu boleh. Yang tak boleh itu adalah mengeluh dengan berlebihan, bahkan sampai mengutuk Allah dan siapapun yang ada di sekitar Anda semuanya. Poin ke-7, mencela yang makruf dan tidak mau memperhatikan kebaikan-kebaikan yang kecil. Ada orang yang buat video ajakan hijrah, video ceramah-ceramah hijrah gitu ya.
Antum tahu siapa dia gitu ya. Tahu masa lalunya, tahu siapa dia di minggu yang lewat, bagaimana jeleknya dia gitu ya. Tapi saat yang pekan ini ya dia buat video yang begituan, kemudian antum bilang, ngomong aja gitu ya. Itu termasuk mencela yang makruh. Ya. Dia sudah berbuat kebaikan, memperbaiki dirinya, tapi kita cela. Itu termasuk mencela yang makruh. Asalkan keluar kata-kata yang tadi, sikap yang tadi dari kita yang soleha ini ya, maka di sana terjadi pelemahan iman, walaupun kecil dan sementara. Tapi sebenarnya itu kuat pelemahannya. Kenapa? Karena di sana sudah ditunggangi oleh setan. Karena di sana kita menjadi orang yang sangat sombong sekali dan merasa kitalah yang paling benar, paling baik, paling soleh, paling semuanya. Asalkan kalimat yang tadi keluar. Makanya kalau udah sampai keluar yang tadi, maka keadaan iman kita akan lebih melemah lagi. Kemudian yang 8 terakhir, banyak berdebat dan bertikai yang mematikan hati. Akibatnya hati menjadi keras dan kaku. Di dalam kelas adik-adik semuanya pasti sering terjadi perdebatan, ya. Perdebatan apapun itu, apabila ia semakin meruncing, kemudian semakin membuat urat-urat nadi keluar, gitu ya. Itu termasuk dalam kondisi melemahkan iman. Ya, karena antum semuanya sedang berada dalam jarak yang dekat secara fisik, namun secara hati semakin antum semua berdebat, semakin antum semua bertikai di dalam pertemuan itu, hatinya memang fisiknya memang dekat, tapi hatinya semakin menjauh setiap kali perdebatan itu semakin berlanjut. Coba adik-adik, kenapa melemahnya iman? Fenomenanya kenapa terjadi? Ya, demikian tadi 8 hal tadi. Kemudian ada juga sebab-sebab lemahnya iman, suasana, jauh dari suasana atau lingkungan iman dalam waktu yang lama, jauh dalam suasana mentoring atau liko, ya, jauh dalam suasana itu, jauh dalam suasana pengajian NNB, jauh dalam suasana pengajian mingguan selain liko. Nah, itu juga termasuk penyebab lemahnya iman. Maaf. Yang kedua, jauh dari pelajaran dan teladan yang baik. Ini makanya kenapa disuruh kita berserikat. Kenapa? Untuk mengambil teladan, untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang baik dari lingkungan kita. Makanya kita harus berjamaah. Adakah orang yang beriman yang soleh sendiri tanpa jamaah? Kayaknya nggak ada. Siapapun dia, sesoleh apapun dia, pasti dia punya jamaah. Ya, silakan adik-adik cek semuanya. Nah, adik-adik siapa jamaahnya? Ya ini Elika, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebab lemahnya iman, jauh dari menuntut ilmu syariat yang dapat membangkitkan iman di dalam hati penuntutnya. Ilmu itu adalah yang menghidupkan ruh Islam dan tiangnya iman. Adik-adik sudah menuntut ilmu syariat di kampus, tidak ada ilmu syariat di sana ya. Apabila sudah tidak ada ilmu syariat, maka cari jalan lainnya. Cari pengajian-pengajian, cari ilmunya itu di pengajian-pengajian. Adik-adik sudah dapat ilmunya, sudah cuma 1 kali di liko art, di mentoring. Cukup? Belum cukup. Maka untuk itu adik-adik carilah majelis-majelis ilmu syariat yang menambah keimanan dan ketakwaan kita melalui pemahaman ilmu tadi. Yang keempat adalah berada di tengah lingkungan yang penuh kemaksiatan. Makanya ini adik-adik, apabila adik-adik punya lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, jangan pernah berharap apabila dalam sendiri ya kita dapat mengubah lingkungan itu, susah. Apabila sudah tidak kuat dan tidak mampu untuk mengembalikan ataupun membuat lingkungan itu penuh dengan ketaatan dan ketakwaan, yang lama-lama kita akan semakin
mengalami erosi iman, maka sebaiknya adik-adik pindah dari lokasi atau lingkungan tadi. Baik itu lingkungan kelas, lingkungan keluarga, maksudnya lingkungan di masyarakat ataupun lingkungan organisasi. Apabila sudah penuh kemaksiatan, tinggalkan saja, ya, demi menyelamatkan iman. Yang kelima, ada tenggelam dalam kesibukan dunia. Ini seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Maka adik-adik, cukuplah bagi salah seorang di antara kamu selagi ia di dunia hanya seperti bekal orang yang mengadakan perjalanan, ya. Sibuk dengan dunia, ya, hanya untuk sekedar mengambil bekal, ya, bekalnya ya bekal beramal, bekal bersedekah, berinfak, kemudian bekal untuk hidup, itu saja, bukan bekal untuk bermewahan. Kenapa? Karena apabila kita telah tenggelam dalam memperkaya diri, memewahkan diri dan keluarga, di sanalah iman itu mulai pelan-pelan menjauhi kita, melemah imannya. Kemudian nomor 6, termasuk sibuk mengurusi harta benda, istri dan anak-anak. Quran ini ada dalam Quran, ya. Quran surah 8 ayat 28, kemudian surah ketiga ayat 14. Nomor 7, ada panjang angan-angan. Quran surah 15 ayat 3. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas diri kalian ialah mengikuti hawa nafsu dan angan-angan yang muluk. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dari kebenaran, sedangkan angan-angan yang muluk akan melupakan akhirat. Yang terakhir adalah berlebih-lebihan dalam masalah makan, tidur, dan berjaga di waktu malam atau begadang. Berlebihan dalam berbicara, bergaul, dan juga tertawa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, janganlah kamu sekalian memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Itu makanya kenapa sebenarnya dalam pengajian-pengajian tidak boleh ada tertawa yang berlebihan, ya. Bertahu ya. Sebenarnya seorang ustadz dilarang untuk membuat pengajiannya menjadi pengajian humor sebenarnya, ya. Tapi kita banyak referensi, kita banyak perbedaan, kita banyak guru-guru lainnya, kita banyak sumber-sumber, kita banyak dalil-dalil yang pastinya itu akan sangat berbeda antara dua orang dari kita ataupun malah seluruh kita yang ada di grup ini. Tapi setidaknya adalah boleh tertawa, tapi jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Banyak tertawa mematikan hati, termasuk di dalamnya adalah menonton komedi. Itu termasuk dapat mematikan hati. Baik adik-adik, demikian beberapa poin hal-hal yang melemahkan iman dan sebab-sebab lemahnya iman. Untuk diskusi kali ini adalah pertanyaan dari saya, mengapa pudarnya tali ukhuwah menjadi salah satu fenomena lemahnya iman? Silakan adik-adik jawab di grup, boleh secara voice note, boleh ya ketua ya, voice note, atau boleh secara pesan tulisan aja, gitu ya. Ditunggu jawabannya di grup LDK Al-Iman IPTS Padang Sidempuan. Demikian dari saya, Rizky Pahlevi. Banyak yang salah datang dari diri saya sendiri, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mendengarkan di kajian pertama LDK Al-Iman IPTS yang secara bergiliran setiap Jumatnya. Antara saya, kemudian murabbi yang lainnya, kemudian adik-adik semuanya. Demikian dari saya, Jumat 16 Oktober 2020, Rizky Pahlevi, afwan minkum, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.